Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba Allah yang beriman yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan. Dan sholawat dan berserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada kekasih kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat beliaulah kita bisa merasakan yang mana berkat beliaulah peradaban manusia yang dari jahiliyah menuju dengan peradaban manusia yang modern pada saat ini, yaitu yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang bersyukur, yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membawakan sebuah tausiah, yaitu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Begitu banyak amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan suci yang mana banyak keberkahan di dalamnya. Di bulan ini harusnya kita mengisi dengan kegiatan yang baik, karena di bulan ini yaitu akan dilipat gandakan pahala kebaikan kita. Baiklah, amalan yang pertama dari bulan Ramadan adalah yaitu kita berpuasa melakukan ibadah puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, barang siapa yang berpuasa yaitu dengan keimanan, tanpa paksaan, tanpa hanya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa kita yang telah lalu, yang dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita kerjakan di tahun lalu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan sholat malam, yaitu atau sholat tarawih dengan berjamaah. Nah, sholat tarawih itu banyak ikhtilaf ulama, yaitu ada yang mengatakan 8 dan witirnya 3 menjadi 11, dan ada yang mengerjakan 23. Jadi kita bisa memilih salah satunya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yaitu barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan yang berpuasa, dan lain-lain. Apalagi di musim COVID-19 ini, banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Yaitu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Hadis riwayat Ahmad. Sungguh mulia bulan Ramadan, yaitu bulan penuh barokah. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di mana di Gua Hira. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang batil, yang baik dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran berarti kita sudah melipatkan ganda pahala kita. Kemudian selanjutnya amalan-amalan yang di bulan Ramadan yaitu melaksanakan ibadah umroh. Ini untuk yang mampu saja. Ya, kenapa? Rasulullah SAW bersabda yang artinya umroh di bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti kita mengerjakan haji, tapi dengan iman dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu melakukan iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah kita menetap di suatu masjid yaitu dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan yaitu sesungguhnya Rasulullah SAW itu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah SAW mewafatkan beliau, kemudian para istri beliau sepeninggalan beliau juga melakukan iktikaf, yaitu hadis muttafaqun alaih. Nah, kita telah sampai di 10 terakhir Ramadan, maka kita disunahkan untuk beriktikaf. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu mencari keutamaan Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Jadi di malam tersebut barang siapa seorang hamba yang beribadah maka pahalanya seperti orang beribadah 10 bulan. Ini adalah keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yaitu di mana sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini juga termasuk amalan di bulan Ramadan. Yaitu yang mana hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya doa di berbuka puasa itu adalah salah satu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu Rasulullah SAW juga bersabda
yaitu bersabda yang artinya lakukanlah santap sahur karena dalam santap sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang ke-8 yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang ke-9 yaitu kita disunahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Zikir seperti astagfirullah, seperti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, salawat atas Nabi sebanyak-banyaknya. Kemudian berdoa terserah berdoa yang baik-baik supaya wabah ini hilang dari negeri kita. Ini adalah waktu-waktu yang ijabah. Ya, kemudian istighfar, astagfirullah, kita memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian sabda Rasulullah SAW tentang hal ini yaitu sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka doanya tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi doa seorang orang berpuasa itu tidak akan ditolak di waktu berbuka. Banyak sekali waktu-waktu ijabah yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu kita membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Id. Bagaimana kalau kita melaksanakan sesudah sholat Id? Maka itu jatuhnya menjadi sedekah biasa. Zakat yaitu kita mengeluarkan zakat kalau diberaskan menjadi 2,5 kilo, ya. Nah, yang mana hadis Rasulullah SAW yaitu bukan dari hadis Rasulullah SAW yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum salat Id atau hari raya, maka zakatnya itu diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Fitri. Kalau kita membayarnya setelah sholat Idul Fitri, maka menjadi sedekah seperti sedekah biasa. Nah, itu adalah amalan-amalan yang bisa Ustadz sampaikan. Banyak sekali amalan-amalan yang ada di bulan puasa. Ya, gimana? Apa tadi amalan-amalan? Yang pertama yaitu melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua yaitu melakukan sholat malam, itu sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan yang berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima, melaksanakan ibadah umroh yang mampu. Kemudian yang enam, melakukan itikaf di masjid. Kemudian yang ketujuh, mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian yang ke-8 yaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang ke-9 yaitu memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Kemudian yang ke-10 membayar zakat fitrah. Nah, paham ya? Dan hadis-hadisnya itu semuanya sahih, ya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Jika ada kata maupun ucapan yang Ustadz yang tidak baik berkenan, maka Ustadz mohon maaf
Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.